Saya pernah ditegur oleh orang yang umurnya lebih muda daripada saya, tapi dia ustadz. Apa kata dia? Ustadz, kamu jangan ambil lapak aneh, katanya. Ustadz ada lapak-lapaknya. Gimana bu? Ustadz ada lapaknya. Ustadz punya lapak. Ada orang ngomong begitu, kita kesel nggak? Kesel, tapi boleh nggak lama-lama keselnya? Kita juga gerah di sini. Maklum Depok ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin Muhammad alihi wa ashabihi jemaah. Benar? Serius? Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya gini kok mendung, benar kan? Coba tadi panas, sekarang semoga takdir Allah merestui acara ini, amin. Rabbal alamin. Allah meridai siapapun yang hadir, amin. Syukur ini tidaklah sempurna jika kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi solawat kalian apa tuh? Yang dapat duit 50.000, mana orangnya? Mana yang dapat solawat? Langsung jajan ya? Kita akan mengisahkan rahasia dari sholawat tibil. Kenapa sholawat tibil qulub itu ada? Itu berdasarkan kisah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan. Yang saya hormati para kiai, para tokoh ulama, pimpinan pesantren. Ini saya nggak tahu kalau tadi ada pesantren di sini. Kalau bukan dikabarkan oleh istri, ternyata istri saya punya teman seasrama, itu Ustazah Widi. Oh, di belakang juga ada dokter ini, Dokter Nisa ini. Yang tadi anaknya dapat 50.000 ya. Baik. Mana tadi yang rame-rame tibil qulub siapa? Mana nih orangnya? Ya kalau dapat duit lupa diri sudah ya. Oke, mau dengar cerita? Coba yang tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama dulu baca sholawat tibil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha. Nah itu dulu. Itu dulu. Itu ceritanya udah panjang. Ya, ceritanya sudah panjang. Allahumma, apa arti Allahumma? Ya Allah. Coba baca Allahumma. Yang benar bacanya Allahumma. Gitu. Itu mim ditasdid bacanya, bukan humma. Bukan. Bacanya gimana? Allahumma disambung. Allahumma. Ma-nya nggak panjang. Allahumma, bukan, keliru. Cara bacanya gimana? Allahumma. Coba baca. Coba semua. Ada agama yang baca ada nggak? Ada. Itu mirip loh dan artinya hampir sama.
Jadi yang dibaca oleh agama sebelah itu Om. Coba Om. Coba lebih enak yang mana? Allahum. Nah, tapi kita nggak boleh ngejek agama sebelah ya. Nah, itu artinya wahai Tuhanku. Apa artinya? Baru tahu arti Allahumma. Udah lama, tapi cara bacanya baru tahu. Cara bacanya gimana? Ulangi. Allahumma. Itu kalau yang sudah dewasa baca dengan cara yang benar itu merinding langsung. Baru itu yang disebut di dalam Al-Quran, idza dzukirallah, surah An-Nafal 2, jika disebut nama Allah bergetar jantungnya. Kalau bergetar jantung, bulu romanya berdiri. Coba sama-sama baca. Allahumma. Bapak-bapak nggak ada yang mau baca ya? Marifatnya udah tinggi ya? Coba baca Pak. Coba praktekin. Coba. Allahumma. Di Quran nggak ada. Makanya ada orang bilang Allahumma bid'ah karena mirip dengan agama ahli kitab. Ahli kitab bacanya Elohim. Ada yang pernah dengar? Elohim. Tahu agama apa tuh? Dulu ahli kitab itu ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Bahasa mereka disebut bahasa Ibrani. Bahasa apa? Bahasanya Nabi Musa, Nabi Isa. Itu mereka manggil Tuhan itu apa? Elohim. Bukan elo. Elohim. Orang Arab bacanya Allahum. Bukan berarti orang Arab niru mereka, enggak. Emang asalnya sama. Nabi Isa, ini kalian bisa berapa bahasa? Ini yang bocil-bocil ini bisa berapa bahasa? Bahasa Depok, bahasa Bedahan, bahasa Indonesia. Hah? Bahasa Brigit apaan? Nabi Isa bisa bahasa Suryaniyah. Pernah dengar nggak? Baru dengar? Yang kedua bahasa Ibraniyah. Jadi nabi-nabi itu bisa banyak bahasa. Tapi Nabi Muhammad bisa semua bahasa. Bocil-bocil. Kalian kalau ketemu kucing bisa ngomong sama kucing nggak? Levelnya kurang tinggi. Ya, Nabi Muhammad ketemu hewan mana aja, semua hewan bicara kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad ketemu pohon apa aja, semua pohon ngomongnya Pak Nabi Muhammad SAW. Ini bapak-bapak ini, walaupun sudah gede, kalau malam-malam disapa pohon berani nggak? Katanya marifatnya tinggi. Kita jalan, tahu-tahu ada pohonnya Pak, berani nggak? Serius? Orang kodok loncat aja dibilang gundruwo. Nabi Muhammad SAW lewatin pohonnya baca salam. Namamu siapa Tom? Namamu siapa? Hah? Apa? Alfa? Rafa? Coba nih malam-malam lewat, pergi ke masjid, tahu-tahu ada pohon beringin apa? Rafa. Assalamualaikum Rafa. Gimana? Kabur. Gak usah Rafa, Pak Kiai. Pak Kiai disapa, Assalamualaikum Pak Kiai, di balik pohon pisang di mana? Saya yakin itu sendalnya ketinggalan satu tuh Pak Kiai, sama tasbih-tasbihnya tuh. Apalagi di Bedahan beberapa waktu lalu ada kejadian babi ngepet kan? Aduh, malu-maluin orang Bedahan aja tuh ya. Ya, kayak nggak ada kualitas yang tinggi gitu. Maka kita berharap para kiai yang top-top itu maju. Ya, jangan sampai yang muncul-muncul yang khurafat begitu. Monggo Pak Kiai, silakan ditampilkan ilmu-ilmunya.
Kalau tadi yang tampilkan calon-calon sama yang sudah jadi, Fastabikul khairat, ya dimaklumi, ini jadi panggung gratis. Ya, kalian mau boleh nyalek belum? Tahu caleg gak? Nggak tahu caleg? Calon? Ya. Boleh. Itu fardu kifayah. Fardu? Apa arti fardu kifayah? Tahu. Emang asli bedahan begini ngomongnya. Baik. Nabi SAW ketika ada orang pelit datang, pelit itu penyakit. Yang pelit-pelit itu hatinya punya apa? Orang itu datang, apa kata dia? Wahai Rasulullah, apa itu Islam yang bagus? Jawaban Nabi apa? Engkau berbagi di saat engkau suka dengan yang engkau bagi. Coba tadi yang dapat duit 50, berani nggak berbagi? Ya, coba berani nggak bagi? Kita mau makan diminta sama orang, berani nggak? Berani minta? Berani ngasih nggak? Serius? Wah, ini keren ini. Tapi biasanya kalau anggota dewan dibilang, bang, udah dulu bang, biar kami yang maju. Nggak mau. Coba aja tanya. Ya, baik. Tibbil qulub wa dawaiha. Apa arti tibbil qulub? Tibbi. Tibbi itu obat hati. Wa dawaiha, dan penawarnya. Apa arti obat hati? Jadi ternyata hati itu ada penyakit. Bocil, kalian pernah tengkar nggak? Pernah sakit hati nggak? Pernah kalau ngelihat orang yang nginjek kaki kalian dulu terus, nah itu namanya apa? Sakit hati. Nama khususnya apa? Kalau kita ngelihat musuh itu dendam. Nah, dendam itu penyakit hati. Ini ada yang dendam nggak? Nah, itu artinya punya penyakit. Obatnya apa? Obatnya bersoawat. Ibu, halo Bu. Ini saya nggak biasa ceramah dengan gaya begini loh Pak. Ibu, pernah punya tetangga yang nyebelin nggak? Terus setiap kali ketemu kesel, ya, benar. Itu berarti hatinya punya penyakit. Kenapa? Coba perhatiin. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang percaya kepada Allah, ini percaya nggak kepada Allah? Hari akhir, falyukrim. Yukrim itu bukan muliakan. Yukrim itu bermurah hatilah kepada tetangga. Kalau kita terganggu sama musiknya, sabar. Depan rumah kita dijadiin parkiran, ya sudah gitu. Udah begitu belum? Apa kesel? Ini orang kayak dia aja yang punya kampung gitu ya. Begitu nggak? Nah, itu belum, hatinya belum sembuh itu. Harus sering-sering baca hadis Nabi Muhammad SAW. Ini ada bocoran loh, para ustadz juga begitu loh. Tapi bukan beliau-beliau ini ya. Saya pernah ditegur oleh orang yang umurnya lebih muda daripada saya, tapi dia ustadz. Apa kata dia? Ustadz, kamu jangan ambil lapak aneh, katanya. Ustadz ada lapak-lapaknya. Gimana Bu? Ustadz ada lapaknya. Ustadz punya lapak. Ada orang ngomong begitu. Kita kesel nggak? Kesel, tapi boleh nggak lama-lama keselnya? Nggak boleh. Maka saya memaklumi, ya sudah. Akhirnya saya nggak mau lagi ngajar di tempat itu. Untuk apa? Untuk menghormati dia, bermurah hati kepada dia. Tapi saya yakin Pak Kiai ini nggak pernah digituin orang, ya.
dan gak pernah gituin orang ya. Jadi iri dengki itu tidak hanya di kalangan orang awam, di masyarakat, di kalangan para ustadz juga ada begitu. Nah, semoga ustadz-ustadz kita tidak begitu.